Mendina bahasa Sunda lemurna ya. Oh, Atau disebut keraton. keraton ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kusmalarang TV, terima kasih telah mengklik video ini ya. Perkenalkan, nama saya Rene Kaputra sebagai presenter di Kusmalarang TV. Kusmalarang TV kali ini kita sekarang sedang berada di Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Kita akan menelusuri sejarah yang ada di Sancang ini. Selanjutnya kita yuk ikuti terus. Sahabat Kusmalarang TV, kita bisa lihat sekeliling kita di sini adalah Taman Kaboa ya, Taman Kaboa. Nanti untuk lebih jelasnya Taman Kaboa kita bisa tanya-tanya kepada juru kunci yang ada di sini. Baik, sahabat Kusmalarang TV, sekarang saya sedang berada di Taman Kaboa dengan Bapak siapa Pak? Bapak Mamat sebagai juru kunci di Sancang ya. Bapak bisa dijelaskan secara singkat mungkin Taman Kaboa ini spesialnya seperti apa atau silsilahnya seperti apa Taman Kaboa ini? Ya, silsilahnya mah zaman dulu itu tempat patilasan Eyang Prabu Siliwangi gitu. Jadi dulunya itu Eyang Prabu Siliwangi dan sebintokat di kebun ini gitu ya. Nah, ini buat cucu kita jaga katanya gitu. Jadi buat turunan-turunan Eyang Prabu Siliwangi gitu, cucu-cucunya gitu. Kalau Taman Kaboa itu pohon kan beberapa pohon. Pohon itu bermanfaat tidak untuk masyarakat sekitar? Kalau buat sekitar Sancang sini ya enggak gitu. Cuman itu buat pengunjung aja gitu. Oh, buat pengunjung. Jadi hanya pohon biasa. Ya, pohon biasa kalau buat orang sini gitu, orang Sancang gitu. Tapi kalau buat pendatang mah penjara gitu kan itu berguna buat penjagaan. Ya semacam di rumah apa di toko gitu kan. Buat penjagaannya itu. Nah, Bapak, untuk Taman Kaboa ini kan sejarahnya itu mitosnya seperti apa? Kenapa pengunjung yang datang ke Taman Kaboa ini sampai harus atau misalkan ada yang membawa dan untuk disimpan di rumah, itu mitosnya seperti apa, Pak? Ya, mitos-mitosnya itu kalau yang udah-udah gitu ya, itu kan katanya buat penjagaan di toko supaya itu terjaga sama maling gitu.
Oh, sahabat Kusmalarang TV. Jadi taman pohon kaboa ini banyak digunakan, dibawa pohonnya ke rumahnya untuk penjagaan. Jadi seolah-olah mereka percaya untuk penjagaan di tokonya agar terhindar dari perbuatan-perbuatan kriminalitas kejahatan lainnya. Seperti itu. Ya, Pak. Nah. Terus sekarang Pak, kita lanjut ke mana? Petilasannya yang Prabu Siliwangi dulu. Petilasan Kabuanya. Prabu Siliwangi. Pengaduan ayam itu. Pengaduan ayam. Kenapa bisa disebut pengaduan ayam, Pak? Ya itu dulunya bekas ngadu ayam itu ya. Oh, jadi warga Bukan warga. Oh, bukan. Itu dulunya itu sesepuhnya dulu itu kan Ya? suka ngadu-ngadu ayam gitu dulunya. Oh, dulu. ayam adu dan Ya, ayam adu gitu. Jadi sekarang dipakai ini pakai jarah sama para pendatang dari kota itu. Nah, biasanya setahu Bapak yang ziarah ini ke Taman Kaboa ke Eyang Prabu Siliwangi dengan tujuan yang berbeda-beda, mungkin salah satunya Berbeda-beda. seperti apa, Pak? Ya salah satunya pengen kemajuan gitu kan. Ada yang pengen kita usahanya maju gimana gitu. Oh, jadi semua orang bertujuan ke sini dengan tujuan berbeda, salah satunya Ya. itu mungkin ya. Ya yang pentingnya itu kebarokahan aja. Kebarokahan. Ya, betul. Nah, kalau di sini Pak, ini kan banyak batu. Ada nama atau mungkin tempat untuk apa yang di sini? Kalau ini mah tempat ini aja main aja gitu. Oh, main aja, tidak ada Sejarahnya sejarahnya nggak ada. tidak ada atau mitos-mitosnya nggak ada. Tidak ada itu. Oh, tidak ada. Cuman ada yang di sana itu di Di tempat sana pengaduan ayam aja. Tempat pengaduan petilasan Patilasan yang Prabu Prabu dulu. Siliwangi. Bekas tapannya itu dulu. Oke, sahabat Kusmalarang TV, barusan sudah kita dengarkan secara singkat Taman Kaboa itu seperti apa, dan kita akan melanjutkan ke petilasan Eyang Prabu Siliwangi, tempat pengaduan ayam sejarahnya. Dan sekarang di sini kita berada di Taman Kaboa. Ada salah satu dari pengunjung yang sudah ada di sini. Ayo coba kita tanya-tanya ke pengunjung yang ada di sini. Assalamualaikum. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya, Pak. Boleh tanya-tanya, Pak? Kalau boleh tahu Bapak di sini sedang apa ya, Pak? Ya sedang bertapa di sini. Sedang bertapa. Iya. Sedang Meditasi di sini. meditasi. Iya. Untuk apa, Pak? Ya untuk mencari keberkahan hidup. Keberkahan. Iya. Bapak sering ke tempat ini? Sering. Sebelumnya kita perkenalan dulu Bapak dengan Bapak siapa? Ki Jagat Sewu. Ki Jagat Sewu. Jagat Sewu. Bapak sedang bermeditasi di sini di Taman Kaboa ini. Kenapa Bapak bermeditasi di sini? Apakah Bapak mengetahui sejarahnya Taman Kaboa ini itu seperti apa? Ya meditasi di sini pertama mungkin bertafakur kepada alam yang Allah berikan. Kedua ini jejak langkahnya para leluhur atau leluhur Sunda. Patilasanana ya jejak langkahna yang Prabu Siliwangi. Terakhir tilemna di pali dieu gitu. Patilasan tilemna waktos di kerajaan Pajajaran di Bogor dikejar sama anaknya sama yang Perbukian Santang ya terakhir di sini dia tilem di sini. Nah, kenapa Pak Eyang Prabu Siliwangi dikejar sama putranya Prabu Raden Kian Santang? Itu alasannya apa, Pak? Ya asalnya mau disunatin, mau diislamkan. Padahal dia sebenarnya udah Islam duluan gitu. Oh, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak, apakah Bapak berkenan untuk mendampingi saya ke petilasan Eyang Prabu Siliwangi? Oh, mangga silakan. Siap. Sahabat Kusmalarang TV, sekarang saya ada teman untuk berkunjung ke petilasan Eyang Prabu Siliwangi dengan Bapak Ki Jagat Sewu. Ki Jagat Sewu. Kita akan menuju ke sana sekarang.
sahabatku Semalam TV. Kita sedang ada di hutan Sancang, sangat gelap dan sangat banyak sekali pohon-pohonan di sini. Ya, terus ikuti dulu. Baik sahabatku Semalang TV, kita sudah sampai di tempat petilasan Eyang Prabu Siliwangi dengan Bapak Ki Jagat Sewu dengan Bapak Kuncen di Sancang ini. Bapak bisa Bapak jelaskan sejarahnya tempat petilasan di sini tuh seperti apa, Pak? Ya, petilasan tempat ini gitu. Ya dulunya itu waktu pertama itu kan Eyang Prabu Siliwangi filmnya di tempat ini gitu. Nah dulunya itu dia nancepin tongkat itu ya di tempat ini gitu buat cucu-cucunya nanti gitu. Ya sampai sekarang alhamdulillah jadi taman-taman Kabua gitu. Nah ini petilasannya juga alhamdulillah bisa dipakai jarah sama pendatang gitu. Kan dulu Eyang Prabu Siliwangi itu kan tilam itu hilang ya Pak, hilang di tempat ini menancapkan tongkatnya. Terus apakah betul dulu Eyang Prabu Siliwangi itu sebelum menghilangnya itu menjelma menjadi maung atau macan putih tanpa belang, itu gimana? Apakah betul atau gimana Pak? Itu betul. Sebelum dia itu menghilangnya itu kan merubah wujudnya sebagai macan putih, loreng putih gitu, yang dibilang mau bodas gitu kan. Nah, ya. Baik, barusan kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Kuncen. Sekarang kita lanjut ke Bapak Ki Jagat Sewu yang sudah sering kesini bermeditasi. Mungkin akan menceritakan beberapa pengalamannya di petilasan Eyang Prabu Siliwangi itu seperti apa. Bagaimana Pak? Alhamdulillah sering di sini berkah, tapi tergantung orang yang duduk di sini. Jadi kalau masalah pengalaman tentang spiritual atau tentang pengalaman meditasi di sini tergantung orang yang meditasi di sini gitu. Beda-beda pengalamannya gitu. Bapak pernah bermeditasi di sini atau seperti apa? Ya meditasi ini di sini yang dirasakan oleh Aki itu ini di sini keraton. Ya, keraton. Jadi yang dirasakan di sini masuk ke alam 3 dimensi atau alam gaib. Ini bukan seperti ini. Tapi ini semua kerajaan atau keraton para pengawal di sana di Taman Kabua di sini. Ya di sini keraton singgasana
eyang gitu. Oke, kita lanjut lagi ke Bapak ini. Bapak, apakah di sini di petasan itu ada pantrangan atau tidak boleh hal yang tidak boleh dilakukan? Ada tidak Pak di sini, Pak? nggak ada larangan sih. Tidak ada larangan. Gimana ya kalau bisa mah nggak boleh pakai baju merah katanya gitu. Ya. Baju merah itu alasannya kenapa, Pak? Ya itu kan nggak suka katanya kalau warna merah gitu. Nah, Bapak untuk selanjutnya kan di sini kan banyak pohon kaboa ya, sampai disebut dengan Taman Kaboa oleh daerah setempat di sini. Pengunjung pun mengenalnya seperti itu. Jadi ciri khas Sancang, betul ya seperti itu. Jadi Taman Kaboa. Apakah betul Pak, Taman Kaboa itu adalah jelmaan dari dulu prajuritnya yang Prabu Siliwangi? Apakah betul seperti itu Pak? Ya itu mah ya bilang iya juga gitu. Tapi kalau dalam istilah anak-anak buahnya itu mah bukan gitu. Oh, bukan. Ya. Jadi hanya akar-akarnya aja dari tongkat itu dulu gitu. Seperti itu ya. Jadi aja dibilangnya itu anak buahnya yang Prabu Siliwangi gitu kan. Tapi kalau senyatanya itu bukan gitu. Itu mah semacam akar dari tongkat yang dulu itu ditancapin di sini gitu. Terus Bapak, apakah pohon kaboa ini ada di tempat lain atau memang hanya ada di sini saja? Kalau kayu kaboa ini nggak ada di mana-mana, cuman ada di lokasi Sancang sama di Australia itu ada. Australia ada. Ya. Jadi pohon atau kayu kaboa ini hanya terdapat di daerah Sancang ini saja dan di Australia. Ya. Jadi tidak ada di tempat lain, di tempat lain itu tidak ada. Jadi hanya di sini. Makanya kalau misalkan yang berkunjung ke Sancang, ikonnya adalah ini, Taman Kaboa. Jadi ciri khas Sancang itu adalah Taman Kaboa ya Pak. Nah seperti itu. Nah sahabat Kusmalang TV, jadi seperti itu penjelasannya dari Bapak Kuncen Sancang yang dijelaskan oleh Bapak Mamat tersebut. Sekarang ini kita tujuannya kemana Ki? Ke Sancang 4 Ke Sancang 4 ya, ke Sancang 5, terus Sancang 5 terus ke Ngalingkung ya, Sancang 7 ya ke Curug Kajayaan. Curug Kejayaan. Oh. Di Sancang 4 ada apa Pak? Ada petilasan atau Petilasan. apa? Petilasan. Petilasannya apa Pak? Petilasan yang Prabu Siliwangi. Oh, sama. Ya, sama, ini kan petilasan semua di sini. Sama jajaran-jajarannya gitu. Petilasan Prabu Siliwangi sama jajarannya. Jajarannya. Meditasi. Kalau yang menina bahasa Sunda lemurna ya. oh, Kalau disebut keraton. keraton ya. Ya. Kalau di Sancang 5 6 teh. Ya, Sancang masih sejajar, masih hubung ke sana. panjang. Ini Nanot. kalau dipapai tiap nggak bakalan sehari nggak bakalan. Oh, nggak sehari nggak bakalan. masih
masih perjalanan masih jauh. Kejar ya, Paling iya pasti posisi jauh. ke Guha ke Sancang 7 dulu, ke Guha Pajajaran, Ya, ke Sancang 7 dulu, ke Guha Pajajaran. Namanya Sancang 7 Guha Pajajaran. Santang 7 Gua Pajajaran. Iya, terus langsung ke Curug Kajayaan. Dahulu Ki, gua tersebut digunakan untuk Meditasi Oh, atau meditasi. tempat tinggal buat berdiamnya yang Prabu Siliwangi. Kalau seperti tadi di Patileman itu bekas pertama ngahiangnya yang Prabu Siliwangi. ya. Di sini udah menduduki maksudnya. Ini tempat meditasinya di sini. Di Oh gitu. di Sancang Pajajaran namanya ya. Sancang. Sancang Pajajaran. Sancang Disebutnya Pajajaran. sama orang-orang sini disebutnya Pajajaran. Gitu. Upami tadi Taman Kaboa itu Hah? Pangaduan Hayam Patileman disebutnya Batu Belah. Iya iya iya. Jadi Di batu belah tersebut yang tadi itu tempat menancapkan tongkatnya ya, itu. tempat ya. Itu kayaknya menuju ke depan, menuju ke mana? Ke Sancang 7. Sancang 7. Nah, sekarang ini kita sudah 5. sampai di mana, Ki? Sancang 5 atau pos 5. Sancang 5, pos 5. Oh, di sini masih banyak lutung atau apa, Ki? Iya, iya. Owa ya Di sini kayaknya. ciri khasnya ada lutung gitu. Nu kawenehan alhamdulillah. Alhamdulillah ya ada. Sahabatku Semarang TV. Sancang 5. Di atas ada sejenis monyet gitu, lutung atau owa lah. Lutung namanya. Lutung tuh. Di hutan Sancang masih ada lutung. Nah, ini Ini goa atau tempat meditasi. Pos buat orang meditasi di sini gitu. oh di sini. Ini sama ini Pajajaran namanya ngajajar gitu artinya. Ngajajar gua-gua sampai ke seberang sana gitu. Oh iya iya. Ini pos 5 berarti ya, Sancang 5. Ya, pos 5 ini. Ini di sini ada air tetesan. Air tetesan dari Air tetesan di atas ini kelebihannya ini air tetesan. Air keramat oh ini. ya bisa itu kena muka gitu. Oh, Dicecekeun dah. dicecekeun. Dicecekeun karena ieu karena soca diangoper. Gitu. Biar apa, Pak? Biar apa, Ki? Ya ngalaparokah orang tua dulu kan di sini ya. Gini. Kita disebutnya cai tetesan, Cai cai tetesan. mata ibu. Jadi hanya kecelak-kecelak gitu, tapi artinya simbolnya ya supaya orang teh usaha ngereuyeun saeutik-saeutik lama-lama jadi gede gitu. Oh, gitu ya. Artinya Ada kesungguhan. kesungguhan, ya. Ya Ciparot Cikaracak dengan batu. Laun-laun jadi legok gitu bahasana. Tapi ini Simbol. batu asli atau batu. memang dibuat seperti ini? Separuh batu mungkin supaya lebih ya di Oh, lebih banyak menampung air jadi di tambahan. Memang terus ditambahin legok ya. ieu gitu. Iya, iya. Gitu. Air keramat, air mata ibu sebetulnya. Air mata ibu. Tahu pami ieu Sancang 7 teh ieu. Ini Sancang 7. Rasana yang Prabu Siliwangi salikna di dieu pangcalikanana gitu. Tempat duduk. Tadi mah pangtileman. Sampurasun. Sampurasun. Jadi tempat berapa? Tempat persinggahan yang Prabu. Sahabatku Semarang TV, di sini adalah tempat di mana Eyang Prabu Siliwangi duduk dan bersinggah. Ya, kalau tadi di tempat di sana itu adalah tempat tilemnya atau hilang. Ya, kalau di sini yaitu tempat persinggahan atau moksa ya, Pak. Bah, Ya berdiam aja di sini. berdiam di sini. Seperti ini tempatnya. Nah, jadi ada sajadah juga untuk sholat ya, Ki. Ya, untuk meditasi di sini. Meditasi.
Kita akan seberangi sungai dengan rakit. Baik sahabat Kesumaran TV, sekarang saya dengan Ki Jagat Sewu sedang berada di Curug Cikajayaan, di mana para pengunjung banyak sekali ke sini untuk mandi di Curug Cikajayaan ini. Nah, Ki, bagaimana sejarahnya untuk Curug Cikajayaan ini? Curug Kajayaan itu kalau itu disebutnya ini Taman Sriwidari. Taman Sriwidari. Taman Sriwidari Kerajaan Pajajaran. Jadi dia Taman Sriwidari gitu. Jadi iya Curug Kajayaan tempat ibakna kapungkur bangsa bangsa prajurit, bangsa wilayah semua di Pajajaran. Semua Pajajaran. Termasuk Eyang Prabu Sriwangi mana di sini? Oh, di sini ada petunggunya atau petugasnya Eyang Prabu Mbah Buyut Antakre Kusuma. Oh gitu. Kalau di atas itu ada tempat sama untuk meditasi atau ya, seperti untuk apa? meditasi. Ini namanya Sancang 6. Sancang 6, Curug Cikajayaan. Curug Cikajayaan. Gitu. Untuk meditasi banyak orang yang berbondong-bondong dari mana-mana ke sini untuk mencari keberkahan. Sama ya tujuannya untuk mencari keberkahan gitu kan. Memohon, bermeditasi, memohon sama Tuhan. Mohonnya di sini insya Allah terkabul gitu. Baik sahabat Kesumaran TV, jadi tempat ini Sancang 6 atau Curug Cikajayaan ini banyak orang yang berbondong-bondong ke sini untuk bermeditasi, untuk mencari keberkahan, memburu keberkahan agar hidup ini jauh lebih baik lagi. Seperti itu. Terus selain untuk keberkahan, adakah khasiat lain dari air Cikajayaan ini? Air Cikajayaan ini kalau biasanya bangsa orang-orang anak-anak muda ya supaya lebih awet muda. Ini di sini mandinya gitu. Biar awet muda. Ini jadi si air ini mengandung tuah untuk bahasanya nama untuk memperlambat ketuaan. Atau air ini mengandung omega 6. Airnya warnanya beda, putih. Gitu kan. Ini tadi disebutnya untuk yang mandi ke sini pingin awet jaya, pingin asihan, pingin apa di sini gitu. Jadi sahabat Kesumaran TV, dimanapun kalian berada, silakan datang ke sini untuk melihat keindahan alam. Selain melihat keindahan alam, kita di sini bisa mandi di Curug Cikajayaan ini untuk mencari keberkahan, dan hasilnya itu tadi sudah dijelaskan oleh Ki Jagat Sewu, yaitu untuk awet muda, terus awet usaha gitu, dan jaya artinya supaya untuk yang lainnya agar awet. Nah, yang tua yang muda silahkan kunjungi Curug Cikajayaan.